Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya, Nak? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih diberi Allah ya kesehatan, kelapangan. Pertemuan pagi ini kita akan masuk pada subtopik baru. Tapi sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa semoga Allah memberikan rahmat, berkah, dan setiap aktivitas kita itu mendapatkan berkah juga. Berdoa masing-masing, dimulai. Berdoa boleh selesai. Oke, nah, subtopik kita pagi ini adalah mengenai Al-Kana bercabang majmuk. Istilah ini mungkin dengan inisiatif saya sendiri menamainya majmuk. Majmuk itu yang bagaimana, sebentar lagi akan apa ya. Indikator pembelajarannya itu hanya 2, jadi insya Allah kedua-duanya tercapai. Yang pertama, setelah pembelajaran ini diharapkan siswa dapat memberi nama struktur senyawa Al-Kana bercabang majmuk. Yang kedua, dibalik ya, siswa dapat menggambar senyawa Al-Kana majmuk dari nama yang diketahui. Oke, yang majmuk itu seperti apa? Penggambarannya kurang lebih seperti ini, nah. Di situ udah ada gambarnya ya. Jadi nanti ada beberapa tahap dalam proses penamaannya masih mirip seperti tata nama senyawa Al-Kana. Hanya saja cabangnya itu lebih ribet ya penggambarannya. Jadi di pertemuan sebelumnya belum saya beri contoh yang seperti ini. Jadi kali ini kita akan bahas mengenai ini. Masih dalam kategori hidrokarbon dengan rantai terbuka ya. Jadi kedua ujungnya itu tidak saling berhubungan. Jadi selain rantai utama juga masih dianggap sebagai alkil. Nah, ini cabang alkil di tata nama senyawa Al-Kana sudah pernah saya jelaskan ya. Mungkin yang menjadi catatan untuk lebih jelasnya, pada Al-Kana itu etil tidak boleh berada pada atom C nomor 2 ya. Propil tidak boleh berada pada atom C nomor 3 dan begitu seterusnya. Kenapa ini tidak boleh atau dilarang? Karena kalau seandainya kita temukan soal bahwa etil itu berada pada atom C nomor 2, artinya penomoran dan penamaan rantai utama itu salah. Gitu. Apa kemarin syarat rantai utama, Nak? Masih ingat? Yang terpanjang, Sir. Ya, yang terpanjang. Dan mengandung cabang yang paling banyak. Ya. Setelah lagi juga akan diingatkan. Nah, ini juga mungkin baru kali ini saya kenalkan ya. Ini beberapa alkil bercabang yang sejauh ini dikenal. Nanti berhubungan juga dengan tata nama trivial. Hanya saja semakin kemari soalnya semakin jarang ditemukan yang seperti ini. Tapi nggak apa-apa, kita pengenalan saja ya. Metil mungkin tidak asing lagi. Yang ini metil. Kemudian etil juga tidak asing. Ini bisa disingkat penulisannya dengan apa, Nak? Etil itu? C2H5, Sir. C2H5 ya. C2H5. Oke. Kemudian propil. Nah, ada saatnya propil itu nanti satu C-nya ditarik menjadi cabang. Namanya menjadi isopropil gitu ya. Jadi ini seperti membentuk sudut seperti ini dia. Isopropil. Kalau atom C-nya 4, alkil butil. Mungkin bagian ini tidak asing lagi ya. Nah, satu C-nya dijadikan sebagai cabang sehingga dia membentuk sudut seperti ini dia. Nah, dapatlah namanya isobutil. Karena dia masih butil, jumlah keseluruhan atom C-nya itu masih 4. Ingat ya, 4. Kemudian ada juga kalau cabang yang ini kita pindahkan, geser kemari. Apa namanya? Sekunder butil gitu ya. Kalau seandainya satu atom C ini kita tarik ke sini lagi, apa namanya? Tersier butil. Semua masih menggunakan istilah butil, artinya jumlah atom C-nya berapa? 4. Nah, dan yang terakhir kalau seandainya
alkil. Atom C-nya 5. Ini yang masih dikenal itu adalah neopentil. Coba kita hitung atom C-nya pas nggak 5? 1, 2, 3, 4, 5. Pas ya. Ada nggak yang nanya, Sir, itu kok pakai tanda strip di setiap ujungnya? Setelah itu apa, Sir? Apa kira-kira jawabannya? Ini tanda strip. Ini tanda strip. Strip semuanya. Setelah strip kosong. Setelah strip itu seharusnya apa? Rantai utama, Sir. Ya, seharusnya rantai utama. Jadi ini semuanya nanti diganti dengan R ya. R ini bisa mewakili rantai utama. Ini masalah persimbolan aja, yang penting kalian paham ya. Atau kalau kalian nggak suka R, kita buat. Dan segala macam. Gitu ya, nak. Jadi R ini apa artinya tadi? Rantai utama, Sir. Ini diingat ya, nak. Silakan screenshot sampai diingat. Bagian ini. Sudah? Sudah, Sir. Oke, kalau sudah, nah kira-kira beginilah tata namanya ya. Mirip masih, mirip penamaannya. Hanya saja di bagian terakhir inilah yang mungkin perlu saya jelaskan. Di bagian terakhir ini nih, cabang, jumlah cabang dan segala macamnya, nomor rantai. Nah, nanti ada pakai buka kurung tutup kurung di sini. Ini nih. Di sini buka kurung. Kalau di bagian cabang yang bermajmuk tadi ya, nanti tetap penomoran cabang dulu, kemudian jumlah cabang sejenis ya. Kalau lebih dari 1 jumlahnya, kalau dia 2 berarti awalan di. Kalau 3 Tri, Sir. tri dan seterusnya ya. Baru nama rantai alkilnya. Nah, baru nama rantai induk. Nah, bagian perbedaannya dengan tata nama senyawa alkana yang biasa yang sudah kita pelajari itu cuma di bagian sini, yang dalam kurung ini. Ini buka kurung, tutup kurung. Boleh kalian baca masing-masing. Saya beri waktu 10 detik. Baca, diingat. Sudah ya? Oke. Nah, ingat catatan terakhir, nak. Jangan lupa pertimbangkan nama cabang yang beda jenis. Kalau beda jenis kemarin itu bagaimana aturannya? Sesuai abjad, Sir. Sesuai abjad ya. Propil dengan metil siapa duluan? Metil, Sir. Etil dengan propil siapa duluan? Metil. Iya, etil. Begitu dan seterusnya. Pokoknya sesuai abjad ya, nak ya. Oke. Boleh kan screenshot? Silahkan bagian ini. Sudah? Sudah, Sir. Biar bisa nengok yang begini. Nah, ingat yang ini ya. Rantai induk harus memiliki cabang yang terpanjang. Masih ingat ya? Yuk kita ulang lagi. Bagian penentuan rantai induk. Berarti langsung saja ya. Ada beberapa kemungkinan. Ada yang begini. Sekarang, coba kalian tentukan. Ada berapa cabangnya? Kalau seperti ini? 2, Sir. 2 ya. Coba kita munculkan kemungkinan yang lain. Kalau seandainya kita tarik dari kiri ke kanan, ada berapa cabangnya? 3, 3, Sir. Nah, 3. Mana yang lebih banyak cabangnya? Yang kemungkinan pertama tadi atau yang ini? Yang kedua, Sir. Yang kedua ya, berarti inilah yang benar. Oke, nak ya? Paham ya itu maksudnya ya? Oke. Paham, Sir. Kalau kita lengkapi ini, berarti namanya apa kira-kira? Namanya kira-kira apa, nak? 3 etil, 3 etil, 25 dimetil, 25 dimetil, kemudian rantai heptana. utamanya heptana ya. Oke, ada jawaban yang lain? Sama ya. Penomoran dari kanan, nak ya, karena yang dekat dengan cabang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti heptana ya. Oke. Bisa kita lanjut?
Bisa, Sir. Bisa, Sir. Bisa, Oke, Sir. contoh kedua, ini baru muncul. Ini kira-kira namanya apalah sebelum saya jawab? Kira-kira namanya apalah? Dua metil 4 2-metil 4 4 buka kurung, Sir. Satu 1 Hah? dimetil propil. Iya. Dimetil Propil. propil. Kemudian Nonana, Sir. nonana. Yakin? Coba cek kembali. Yakin? Yang di dalam kurung itu dimetil etil, Sir. Ah, iya, itu ya. Dimetil Etil, Sir. ubah. Dimetil etil. Itu yang betul ya? Udah pas? Sudah, Sir. Ya. Oke, nah. Ada jawaban yang lain? Sebelum kita bahas? Ada jawaban yang lain, Nak? Pas? Langsung aja ya. Kita mulai ya. Oke, langkah pertama masih sama, tentukan rantai utama, berarti rantai terpanjang. Ini ya, rantai terpanjang. Kemudian kita beri nomor dari yang paling dekat dengan cabang, berarti dari kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9 kali ini C-nya 2. Kemudian baru kita beri nomor cabang 2 ya. Nama cabangnya yang CH3 metil. Nomor cabang 4. Nah, waktu di sini, nah ini bedanya dengan tata nama senyawa alkana yang biasa. Di sini kita tentukan lagi rantai utamanya ya. Ada lurus, ada bengkok. Kita utamakan yang mana? Dengan jumlah sama. Lurus. Lurus ya. Berarti ini rantai utama di cabangnya. Selain rantai utama di cabang, berarti dia sebagai cabang. Kenapa saya bilang majemuk? Karena kita menamai cabang dalam cabang lagi. Nah, di cabang itu ada cabang. Oke, saya sebut istilah majemuk ya. Jadi kemudian kita beri nomor. Mulai dari atom C yang paling dekat dengan rantai utama. Berarti dari sini. 1, 2. Oke, maka kita sebutkan nomor cabangnya 1. Ada 2 cabangnya. 1 lagi kita sebutkan nomornya. Pakai awalan di karena cabangnya sejenis yaitu metil. Kemudian dari rantai utama alkil ini ada 2 atom C. Makanya disebut dengan etil. Dan terakhir adalah nama rantai utamanya. Atom C di alkana sebanyak 9 namanya nonana. Sampai di sini. Paham, Nak? Kira-kira? Paham, Sir. Iya, sebentar lagi akan kita inikan lagi kok. Akan kita tambah lagi kok apa namanya? Soalnya ya. Mana tadi? Bagian ini tadi. Oke. Lanjut. Nah, sebelum saya jawab, coba kalian namai dulu yang ini.
Pengerjaannya mirip seperti tadi. Silakan. Dua etil. 2 etil. Kemudian Nah. 5, Sir. 6. 5, 6 ya? Sir. Oh, 5. 5, kemudian iya, sorry ya. Tekan 5, kemudian Bentar, kemudian? bentar, Sir. 3 metil, Sir. Hati-hati. Kan tadi baru saya bilang kan, Iya, ulang, Sir. etil itu tidak mungkin di atom C nomor. Iya, Sir. Di atom nomor Ya, 2. berarti ini kita 3 hapus ya. metil. Kita ganti menjadi 3 metil. 3 metil. Kemudian 6. 6. 1, 2, Pak kurung ya. Pak kurung dulu. Ya, Sir. 1, 2 dimetil. 2 Dimetil. dimetil. Kemudian dimetil. Propil. Hah? Propil, Sir. Ya, propil. Sorry ya, nggak kedengaran. Baru rantai utamanya. Apa? Dekana, Sir. Dekana, Sir. Dekana. Kok hilang ya? Oke. Ada jawaban yang lain? Dicoba dulu, Nak. Dicoba dulu. Baru kita bahas. Pas? Pasar. Oke. Mari kita bahas ya. Jadi penentuan rantai utama langsung dari sini ya. Ini yang paling panjang. Jangan dari kanan. Karena etil tidak pernah berada di atom C nomor 2. Penomoran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kemudian yang ini juga kita buat penentuan rantai utamanya ya. Oke, spidol. Oke. Ini lurus. Kemudian kita nomori. Dari mana? Atas ke bawah atau bawah ke atas? Bawah. Ya, Sir. Bawah ke atas. 1, 2, 3. Selain rantai utama, berarti dia sebagai gugus. Ya. Ini gugusnya ya. Oke. Kita sebut nomor dari gugusnya dulu. Metil. 3 metil. Udah pas ya. Kemudian di atom C nomor 6, buka kurung. Nomor 1, nomor 2, sama-sama metil. Berjumlah lebih dari 1. Karena jumlahnya 2, pakai awalan di. Kemudian atom C-nya sebanyak 3 di rantai alkilnya. Propil. Kemudian terakhir ditutup dengan nama rantai utama. Dalam senyawa alkana, jumlah atom C 10 disebut sebagai Dekana, Sir. dekan. Nah, udah mulai paham ya? Ada 2 contohnya, Nak. Oke? Nah, sekarang, ini dulu. Silakan di screenshot. Sudah? Sudah, Sir. Sekarang tantangannya adalah bagaimana kalau kita diminta dibalik ya, menggambar struktur senyawa alkana dari nama yang diketahui. Ini. Yang ini saya contohkan, Nak ya. Oke. Kita mulai pengerjaannya dari mana? Dari oktananya. Rantai utama, Sir. Oktananya sebanyak berapa, Nak? Oktana atom C-nya? 8, Sir. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah?
langsung kedua ujungnya, karena ini senyawa alkana, kedua ujungnya langsung kita tambahkan H sebanyak 3 untuk menggenapkannya menjadi 4. Penomoran kalian lebih suka dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri? Penomorannya dari mana? Nah, Kanan ke kiri. Kanan ke kiri, Sir. oke, dari kiri ke kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah. Kita lanjutkan dengan menggambar gugus. Tuh. Gugusnya di atom C nomor berapa aja? Atom C nomor 3 ya. Ada 2 metil. 1 ke bawah, 1 ke atas. Kemudian di atom C nomor 5 ada etil C2H5. Ini hanya 2, hanya 2, hanya 1, hanya 2, hanya 2. Oke, ini anggap saja materi pengayaan ya. Lancar saya rasa. Yang susahnya itu mungkin di sini. Contoh yang 6. Kalian mau langsung kita bahas atau kalian coba dulu biar kita bandingkan hasil pengerjaan kalian dengan pembahasan? Coba dulu, Sir. Ya, coba dulu. Saya beri waktu 10 detik cukup? Tidak ya. 30 detik. Coba, 30 detik. Silakan dicoba. Ini mirip seperti yang tadi, nak. Bedanya dikit aja. Di posisi metil ini kayaknya. Beda dengan tadi ya. Bisa? Bisa, Sir. Ya, dimulai dari sini, nak ya. Heptana. Ada berapa toncinya? 7, Sir. 7, 4, 5, 6, 7. Kemudian kedua ujungnya langsung mengikat H sebanyak 3. Di atom C nomor 3 ada metil. Di atom C nomor 4, oke, buka kurung. Ini saya buat kata saja ya, biar tidak bentrok penggambarannya dengan yang ini. Dia propil katanya. Berarti berapa C-nya, nak? Kita buat ke atas. 3, 3. Sir. 3 ya. 1, 2, 3. Atom C ujung langsung mengikat H sebanyak 3. Di atom C nomor 2 ada metil. Di atom C nomor 1 ada metil. Sisanya tinggal kita lengkapi dengan banyaknya H. Sehingga setiap ikatannya itu menjadi 4. Ini udah 2, berapa sisanya? 2, Sir. 2, Sir. 2, Sir. Ini udah 3, berapa sisanya? 1, 1, Sir. 1, Sir. Ini? 2, Sir. 2. 1 ini. 1, Sir. Ini? 2. 2. Ini 2. Ini berapa? Di sini? 1, Sir. 1. Di sini? 1, Sir. Oke. Inilah dia, nak. Penomorannya dari sebelah kiri ya. 1, 2, 3, dan 4. Bisa? Bisa, Sir. Bisa ya? Bisa, Sir. Oke, alhamdulillah. Silakan di screenshot. Nah, ini latihan, nak. Silakan di screenshot. Saya cuma ngasih contoh bagian ini ya, penggambaran struktur dari struktur singkat itu bagaimana? Seperti yang bagian C dan D ini. Sudah di screenshot, nak? Sudah? Sudah, Sir. Oh, bagian benar salah udah kita bahas kemarin tuh ya. Ini dia. Ini yang perlu saya gambarkan. Oke, jadi perhatikan. Ya. Berilah nama struktur singkat. Sebelum kita beri nama, kita harus membuat strukturnya itu lebih detail ya. Jadi ini kita gambarkan ulang. CH-nya 3, kemudian dihubungkan dengan CH2,
dihubungkan dengan CH. Nah, di sini CH dalam kurung CH3, artinya CH3 ini terikat dengan CH. Berarti dia sebagai gugus. Nih, CH3. Kemudian CH ini berhubungan langsung dengan CH ini, ya. Dan CH ini mengikat etil. Berarti ini C2H5. Kemudian CH2, CH. Nah, CH di sini, Nak, mengikat gugus CH3 sebanyak 2. Berarti boleh kita letak satu ke bawah, satu ke atas, atau satu ke kanan. Tetap 2 kan hitungannya kan? CH3. Nah, ini dia penggambaran yang sebenarnya. Oke. Kalau sudah seperti ini, udah bisa kan namai kan? Udah jelas strukturnya? Coba namanya apa ini, Nak? 4 etil, 2, Ya, 25 dimetil, heptana, Sir. ya, heptana ya, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada etil dulu, etil lah disebutkan. Di atom C nomor 4. 4 etil 2,5 dimetil heptana. Oke. Dan seterusnya ya. Nanti kerjakan yang soal latihan tadi, Nak ya. Ini pun mudah. Oke. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan, Nak? Ini riset saya ya. Ada pertanyaan? Pas? Pas, Masih Sir. mudah ya? Pas, Jangan lupa kerjakan tugasnya di buku catatan aja. Nanti kalau ada hal-hal yang belum dipahami dari pertemuan ini, silahkan japri saya. Oke, mohon maaf, Nak, apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesudah belajar. Jadi sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Oke.